Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Setelah ini, kita akan masuk ke sesi dialog rasa. Di sini, teman-teman akan dibawa untuk mengingat kembali atas semua hal yang telah teman-teman lalui dan menjadi waktu yang tepat untuk merenung. Harapannya, nanti teman-teman bisa mendapatkan energi positif dan semangat kembali untuk mencapai impian. Bagi sebagian manusia, definisi mimpi tidak hanya menjadi bunga tidur, melainkan impian yang harus disusun, dikejar, dan diwujudkan. Bahkan bisa dibilang mimpi adalah roda penggerak yang akan membawa manusia menuju suatu tujuan yang diharapkan. Kendati demikian, menjadi manusia yang berusaha mewujudkan mimpi bukanlah perkara mudah. Konon, ada yang mengatakan bahwa bermimpi jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. Tapi esensinya, jika bermimpi saja takut, bagaimana manusia akan berani untuk mengejar tujuan? Lalu, apa gunanya hidup tanpa memiliki sebuah tujuan? Lagi-lagi aku terbawa suasana. Sampai-sampai berpikir demikian. Yang ada, aku akan dianggap si pemikir yang filosofis. Maaf membuatmu menunggu. Suasana di sini tetap sama, rindang, tidak begitu ramai,
dan cukup menenangkan. Namanya juga taman keluarga, meski cukup bagus dan nyaman, tetap saja sedikit yang minat menghabiskan waktu di sini. Tapi aku suka Suka sama... taman ini. Oh iya, bagaimana tugasmu? Seperti biasanya, beberapa memintaku terjaga hingga larut malam. Beberapa memintaku bertahan di bawah terik matahari, berdesakan di angkutan kota, berlari berpacu dengan jam masuk kantor. Dan yang paling aneh, ada yang memintaku untuk berdiam diri di atas ranjang seharian penuh. Pantas saja kamu terlihat lelah. Ya, bagaimana lagi? Aku harus kuat untuk mereka yang berusaha mewujudkan mimpi. Lucu memang, terkadang manusia tidak bisa membedakan antara memaksakan diri dengan mengoptimalkan diri. Tepat sekali. Sebenarnya, itu dua konsep yang berbeda. Bahkan, ada dari mereka yang akhirnya tergesa-gesa dengan alasan takut ketinggalan. Padahal, setiap manusia punya zona waktunya sendiri. Tidak bisa disebut cepat, juga tidak bisa disebut terlambat. Tidak aku sangka kamu bisa berpikir sefilosofis itu. Ingat, namaku Rasa. Jadi aku jauh lebih hebat perihal hati dan pikiran manusia dibanding kamu. Iya. Lagi pula tugasku hanya cukup menjadi sosok yang kuat, tahan banting, tahan cuaca. Selama mereka membutuhkan sosok seperti itu, bagiku itu tugas yang menyenangkan. Syukurlah. Tapi sebenarnya kamu yang jauh lebih hebat. Maksudmu? Maksudku, kamu bisa menyimpan semua hal dalam dirimu, termasuk hal yang menyakitkan sekalipun. Hinaan, cacian, anggapan orang-orang yang seenaknya menilai tidak berguna, gagal. Aku tidak sehebat itu. Kadang aku menyimpannya terlalu dalam di hati. Itu membuatku akhirnya serasa ingin mati dalam diri mereka. Lalu, Mereka aku ajak menuangkannya dalam berbagai hal, seperti menulis di buku harian, menangis semalaman suntuk, pergi ke suatu tempat, atau tidur seharian. Tergantung dari kesepakatanku dengan mereka. Bahkan ada yang tidak bisa lagi kukendalikan, dan akhirnya memutuskan menyerah. ya, begitulah manusia. Pernah suatu ketika ada seorang gadis menemuiku. Gadis itu baru saja lulus dari kampus ternama, namun kesulitan mendapat pekerjaan. Siang hari ia isi dengan mengirim surat ke berbagai perusahaan. Sementara malamnya ia isi dengan rasa gelisah. Tapi, Gadis itu istimewa. Ia tidak membawaku tenggelam dalam jurang putus asa. Ia lebih memilih bertahan dan menikmati perjalanannya. Cukup susah, tapi gadis itu berjuang demi mewujudkan mimpinya. Aku pikir dia sangatlah menakjubkan. ya, aku ingat gadis itu. Jadi, benar kan kamu pun terlibat? Tidak banyak. Hanya menyediakan dua kaki untuk melangkah dan dua tangan untuk menutup telinga dari perkataan orang-orang yang mencibir saja. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya manusia hanya takut gagal. Benar. Bahkan ada yang beranggapan bahwa dirinya saja yang mengalami kegagalan. Padahal, gagal itu milik semua manusia. Tapi tetap saja ada yang merasa kegeeran. Seolah gagal itu dikhususkan untuk dirinya seorang. Nggak begitu juga, tapi ada benarnya sih. Bukannya kamu sering menjumpai manusia yang mengeluh dan berkata hidup tidak adil, lalu membandingkan dirinya dengan orang lain, menganggap bahwa beban hidupnya lebih berat, sementara yang dihadapi orang lain dianggap jauh lebih mudah. Iya, jariku sudah tidak cukup untuk menghitung jumlahnya. Oh iya, kamu tahu kenapa taman ini diberi nama taman keluarga? Mungkin karena Enggak. belum juga selesai. Aku sudah tahu, kamu pasti ngelantur. Jadi penjelasannya, Katanya, karena taman ini tidak begitu besar, keadaannya juga sederhana. padahal di tempat ini terasa nyaman.
Walaupun kecil, pepohonannya rindang, udaranya sejuk, makanan dan minuman yang dijual pun sangat lezat di lidah. Iya, benar. Apa mungkin bagi mereka keberadaan taman keluarga tidak terlalu penting ya? Mungkin beberapa ada yang memilih pergi ke tempat lain untuk berkeluh kesah. Semakin bertambah usia, manusia semakin gemar berkeluh kesah. Apalagi bagi manusia yang memasuki usia muda. Mereka bilang sedang mencari jati diri, tapi mudah sekali menyerah. Coba lihat anak kecil yang sedang belajar berjalan itu. Terjatuh, sakit, terluka. Seandainya dia tidak berani lagi mencoba, mungkin dia tidak akan melangkah kemanapun. Saat terjatuh dan menangis, sang ayah memeluknya. Saat ia berhasil melangkahkan kakinya, pelukan sang ibu sudah menantinya. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu anugerah paling besar bagi manusia? Iya, tapi mereka seringkali lupa. Konon, lupa itu manusiawi. Ternyata asik juga berbincang denganmu. Aku kira kamu sosok yang keras, cuma bisa diajak begadang, panas-panasan, berdesakan di angkutan umum, atau berlari-larian saja. Aku juga mengira kamu itu sosok yang lemah, baperan, cuma bisa menangis, mengeluh. Tunggu dulu, menangis bukan tanda lemah, tapi menangis adalah tanda manusia kuat yang siap bangkit dan lebih melangkah maju lagi. Memang ya, Rasa, kamu harus lebih kuat, agar aku juga kuat. Raga, kamu boleh istirahat jika merasa lelah. Seharusnya kita lebih sering berbincang seperti ini. Betul. Oh iya, bagaimana jika kita mulai mengajak bicara seseorang yang sedang mengejar mimpi besarnya? Boleh juga. Kamu sudah siap, Rasa? Yah, aku sangat siap. Jangan sampai menyerah, Raga. Kami adalah Raga dan Rasa yang selalu bersamamu, para pemilik mimpi besar. Langkah pertama akan selalu sulit, tapi percayalah, langkah selanjutnya akan terasa ringan. Melangkahlah. Mimpimu akan semakin indah ketika menjadi kenyataan. Tidak perlu berlari, cukup berjalan. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung acara nih. Dan ditutup dengan dialog rasa dari Ari dan Rizka. Serta lantunan musik dari Alfigar yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di sini sudah ada Nadia nih. Nah, mungkin dari Nadia ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, thank you Abi. Sekarang kita masuk ke akhir acaranya. Gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang udah setia banget dengerin sampai akhir acara Relung Daring ini yang durasinya panjang banget. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat Abi udah jadi host di Relung Daring, teman-teman yang udah partisipasi, Alfigar yang jago banget main musiknya, Dinda, Hafiz yang udah berbagi cerita dan sharing pengalamannya yang luar biasa banget, Sinta si penyanyi andalanku dari zaman sekolah, terus juga buat Ari sama Rizka teman kuliahku yang udah mau bergabung di sesi dialog rasanya yang sangat bagus dan menurut gue itu kena banget sih pesannya. Gak lupa juga nih buat teman-teman yang udah partisipasi, yang merelakan 30 detiknya untuk merekam aktivitas mereka. Thank you ya buat Adit, Virgin, Arsy, Syukron, Ilham, Aji sama Adi. Thanks berat guys. Gila, tanpa bantuan kalian tuh gue gak tahu lagi sih kayak gimana. Bener-bener thank you banget ya guys. Oke, sampai jumpa di Relung Daring selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan yang pastinya lebih seru lagi.
Oke, bye-bye. Nadia pamit. Demikian akhir event online Relung Daring dan akhir kata sampai bertemu kembali di event-event selanjutnya. Terima kasih.